Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kembali tentang persamaan trigonometri sekilas ya. Nah, sini saja ya. Nah, jadi ada 3 bentuk ya. Yang pertama bentuk sin X sama dengan sin alfa, lalu cos X sama dengan cos alfa, lalu tan X sama dengan tan alfa, gitu ya. Nah, untuk yang sin X sama dengan sin alfa ini, kita harus lihat dulu nilai sinus suatu sudut positif itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1 dan 2, gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya, ini X1 sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat, gitu ya. Lalu untuk yang cos X sama dengan cos A ini sama ya. Nah, dia sudut positifnya ini di kuadran 1 dan 4 ya. Nah, berarti untuk yang X1 nya sama, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang X2 nya ini perbedaannya di sini, dia negatif alfa sama dengan K dikali 360 derajat, gitu ya. Nah, untuk tangan X sama dengan tangan alfa ini hanya ada satu penyelesaian, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Dia nilai positifnya di kuadran 1 dan 3, gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk di dalam bentuk radian ya. Bedanya yang di sini dia menggunakan V, di sini juga menggunakan V. Itu ya. Nilai V itu berapa? Nilai V sama dengan 180 derajat, gitu ya. Jadi kalau 2pi ini berarti sama dengan 360 derajat, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Ada sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, batasnya 0 sampai 360 derajat, gitu ya. Nah, yang pertama sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, ini berarti dia X1 sama dengan untuk K-nya sama dengan 0. Ini menjadi X sama dengan alfanya berapa? 70 derajat. 70 ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 70 ditambah 0. Sama dengan 70. Sekarang untuk K-nya sama dengan 2. Berapa? Maaf, K-nya sama dengan 1 ya. K-nya sama dengan 1. Ini menjadi X sama dengan 70 ditambah 1 dikali 360 derajat. Berapa? 70 ditambah 360. Ini menjadi 430 derajat. Ini, lihat. Nah, batasnya kan sampai 360 derajat. Berarti yang ini tidak memenuhi. Ya, yang memenuhi hanya yang 70 derajat. Berarti X1-nya sama dengan 70
derajat, gitu ya. Ini 70 derajat. Yang kedua, ini untuk X2. Nah, untuk K-nya sama dengan 0. Ini menjadi 180 X sama dengan 180 dikurangi 70 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 110 ditambah 0, 110. Ini kan sama ya. Kita misalkan K-nya sama dengan 1. Jadi berapa? 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 110 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 470 derajat. Nah, ini memenuhi tidak? Ini tidak memenuhi. Karena dia batasnya hanya sampai 360 derajat. Nah, maka X2-nya ini 110 derajat saja gitu yang memenuhinya. Gitu. Nah, kita cari contoh soal yang lain ya. Untuk contoh yang pertama, misalkan ada sin X sama dengan 1/2/2. Batasnya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 gitu ya. Nah, karena sin X ini sama dengan 1/2/2, 1/2/2 ini sama dengan sin berapa? Masih ingat? Di tabel trigonometrinya coba dicek lagi ya. Sin 45 derajat ini sama dengan 1/2/2. Berarti di sini sin 45. Nah, berarti ini menjadi sin X sin 45 derajat. Tinggal kita masukin ke dalam rumus X1 pertama kita cari X1. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan alfanya berapa? 45 derajat. 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 45 ditambah 0 sama dengan 45 derajat. Kita misalkan K-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat sama dengan berapa? 405 derajat ya. Yang memenuhi yang mana? Yang ini. Yang ini tidak memenuhi. Itu ya, karena batasnya hanya sampai 360 derajat. Sekarang kita lanjut X2-nya. Untuk K-nya sama dengan 0. 180 dikurangi ditambah K-nya berapa? 0 dikali 360 derajat sama dengan ini berapa? 135 derajat ditambah 0 sama dengan 135 derajat. Itu ya. Untuk K-nya sama dengan 1,
kurangi 45 derajat tambah 1 dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 135 ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 495 derajat. Tidak memenuhi karena ini tidak memenuhi ya, karena dia batasnya sampai 360 derajat. Jadi HP-nya 45 derajat, 135 derajat. Gitu ya. Itu untuk yang sin, contoh yang pertama. Yang kedua, akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 derajat ya. Nah, bentuknya kan seperti ini ya. Kita pindah ruaskan dulu. Jadi 2 cos X, kita lihat bentuk umumnya ya, berarti dia harus cos X sama dengan cos alfa kan. Nah, sama dengan berapa? Negatif akar 2 per 2. Gitu ya. Atau negatif akar 2. Nah, berarti cos X sama dengan negatif akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, yang memenuhi negatif 1 per 2 akar 2 ini cos berapa? Cos, berarti kan dia ada di kuadran 3 ya. Maaf, ada di kuadran 2. Berarti itu ya. Nah, ini sudah menjadi bentuk umum. Tinggal kita mencari X1 dan X2-nya. X1. Gimana tadi? Untuk K sama dengan 0, ini menjadi X sama dengan 135 derajat tambah gitu ya. K-nya sama dengan 1. Berapa ini? 495 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena dia batasnya sampai 360. Berarti hanya yang 135. Yang sekarang yang X2. K sama dengan 0. Negatif 135 derajat ditambah 0 dikali
360 derajat. Nah, karena ini negatif kan, jadi negatif 135 derajat. Tidak memenuhi karena dia hanya dari 0 ya. Untuk K-nya sama dengan 1. X sama dengan negatif 135 derajat tambah 1 dikali 360 derajat. Berapa ini? 230 derajat. Gitu ya. Maaf, 225 derajat gitu. Nah, berarti kan X1 nya sama dengan HP nya nih ya. Untuk contoh yang kedua. Nah, yang ketiga ada tan X ditambah 15 derajat. Batasnya 180. Nah, ini kan bentuknya belum tan X sama dengan tan alfa ya. Nah, berarti ini dia sebagai X-nya. Lalu tan berapa yang nilainya negatif 1? Kalau di tan yang positif 1, berarti alfanya sama dengan 45 derajat kan. Nah, karena ini negatif berarti ada di kuadran 2 atau 3, jadi kita di kuadran 2 aja. 180 kurangi 45 sama dengan 135 derajat. Berarti ini karena tan ini hanya ada satu penyelesaian, berarti kita langsung saja ya. X ditambah 15 karena X nya tadi ini ya, sama dengan berapa? 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Lalu, nah, agar dia menjadi X saja, berarti dia pindah ruaskan. X sama dengan 135 derajat dikurangi 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jadi kita masukinnya ke persamaan ini untuk nilai K-nya. K sama dengan 0 sekarang.
120. X sama dengan 120 ditambah 0 dikali 180 derajat. Ini memenuhi tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia batasnya dari 180 derajat. Ya. Jadi ini tidak memenuhi. Yang kedua, K sama dengan 1. Nah, ini yang memenuhi ya, karena dia batasnya sampai 360 derajat. Berarti AP-nya seperti itu untuk yang bentuknya sin kostan X sama dengan sin kostan alfa ya. Nah, kita satu contoh ya untuk yang dalam radian. Satu dikurangi akar 3 tan X ditambah V per 12 sama dengan 0. 0 derajat sampai dengan 2V. Nah, tadi V ini sama dengan berapa? 180 derajat ya. Ini samanya bentuknya kayak tadi, kita tinggal pindah ruaskan dulu menjadi min akar 3 tan X ditambah V per 12 sama dengan negatif 1 ya, ini negatif 1. 1 pindah jadi negatif 1. Lalu akar 3-nya kita bagi dengan negatif 1. Jadi tan X ditambah V per 12 sama dengan negatif 1 per negatif akar 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, tan berapa yang nilainya itu 1 per 3 akar 3? Ya, tan 30 derajat ya. Berarti alfanya ini berapa? 30 derajat. Atau kalau dalam V berapa? Berarti tan 180 dibagi 36, berarti V per 6. Tan X ditambah V per 12 sama dengan tan 30 derajat. Nah, ini kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu kan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 nah X nya ini kan X ditambah V per 12.
Alfanya berapa? V per 6. Tambah K dikali P. Itu ya. Nah, berarti X sama dengan V per 6 dikurangi V per 12 ditambah K dikali V. Ini menjadi berapa? Ini menjadi X sama dengan 2V per 12 dikurangi V per 12 tambah K dikali V sama dengan V per 12 tambah K dikali V. Ya, kita misalkan K-nya ini sama dengan 0, maka X sama dengan V per 12 ditambah 0 dikali V sama dengan V per 12. Memenuhi tidak? Memenuhi ya. Lalu untuk K-nya sama dengan 1. Ini menjadi X sama dengan V per 12 ditambah 1 dikali V sama dengan V per 12 ditambah V sama dengan V per 12 ditambah ini berapa? 12V per 12 gitu ya, sama dengan 13 per 12. Nah, ini kan tidak memenuhi tidak? 13 dibagi 12 sama dengan 1 per 12. Memenuhi ya, karena dia hanya batasnya sampai 2V. Sekarang kita coba kalau K-nya sama dengan 2. Berapa? 25 V per 12 sama dengan 2, sekian ya V. Nah, dia lebih dari 2V. Berarti yang memungkinkan hanya V per 12 dan 13V per 12. Gitu. Jadi saya tulis HP-nya di sini ya. Oke. Nah,
Sekian penjelasan saya tentang persamaan trigonometri. Semoga lebih membantu kalian memahami materi ini. Kalau tidak, kalian bisa mencari referensi-referensi lain di YouTube, itu banyak sekali ya. Juga di buku paket mungkin kalau ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.